Ada yang kakak beradik bawa jualan tape, pada subuh patah tuh si kakak teh pikulannya tumpah ke sawah satu. Wah, apa sih sama dek? Dagangan habis semuanya tumpah, dasar apes. Pergi aja tuh adiknya. Sejam kemudian dapat berita, ternyata kolbak yang dipakai celaka. Alhamdulillah, untung pikulan patah. Sejam sebelumnya dianggap musibah, sejam sesudahnya dianggap karunia. Jangan tergesa-gesa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji engkau dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami hanya milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sudah pasti ya, walanabluwannakum bisyai', sedikit. Banyak mana nikmat dari Allah dengan ujian hidup? Kalau nikmat setiap tahun, setiap bulan. Setiap bulan, setiap hari. Setiap hari, setiap jam. Tiap jam, tiap menit. Tiap menit, tiap saat. Meni lama ngejawab tiap saat teh hadirin. Harusnya tiap tahun, tiap bulan, tiap saat jelas. Sedangkan musibah, kepahitan banyak atau sedikit? Bisyai, sedikit. Ya. Kalau kita sakit, ya pasti sedikit dibanding nikmat sehat. Kalau ada yang sebel ke kita, juga beberapa orang saja. Dan kalau orang menghina kita juga pasti sedikit dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Betul? Suami marah juga tidak akan terlalu lama lah. Capek marah seharian tuh. Paling beberapa jam. Nah, satu, kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi, siap, maksudnya semuanya bicara. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi,
Kurang mantap, ulangi. Kenapa harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud. Mustahil. Pasti ada yang tidak terwujud. Kenapa? Karena bisa bentrok dengan keinginan orang lain. Contoh yang paling sederhana, pilpres. Tidak mungkin dua-duanya jadi presiden. Atau ibu ingin remaja terus, tidak bisa. Bakal bentrok dengan cucu, ya. Ibu mau sehat, bapak mau sehat, orang sedunia mau sehat tidak? Kalau terkabul sehat seluruhnya, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik. Rumah sakit, apotek, pabrik obat, para petani penanam bahan obat-obatan, fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, fakultas farmasi, departemen kesehatan. Oh, kalau semuanya sehat, berapa banyak yang akhirnya tidak punya kerjaan, ladang amal, sakit ya, sana sakit, sekali-kali sakit, harus ingin sehat, harus berusaha sehat, harus meminta kepada Allah sehat. Tapi kalau nanti ditakdirkan sakit, terima. Karena nggak mungkin sehat semua, betul? Ada seorang akhwat ditaksir oleh 1000 lelaki. Ini, aduh solehah, baik, oh pada senang. Tidak mungkin terkabul semuanya. Kalau semua terkabul jadi suaminya, repot. Harus tidak terkabul. Mungkin satu yang terkabul. Nah, oleh karena itu, dan kita pun harus siap bahwa yang kita inginkan, kita sukai, belum tentu baik menurut Allah. Benar? Dalilnya surat Al-Baqarah 216 ya. Wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Silakan Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Masya Allah. Diwajibkan atas engkau berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Makanya jangan, aduh ini benar. Anak dilamar, undangan sudah disebar, tiba-tiba pihak mempelai itu membatalkan, baik atau buruk? Maunya sedih atau bersyukur? Daripada batal sesudah menikah, mending batal sebelum menikah.
Kenapa dia batalkan? Ibu doanya apa? Bukankah minta menantu yang soleh, betul? Gimana kalau yang mau menikahi anak itu tidak soleh dalam pandangan Allah? Jadi batalnya pernikahan itu buah dari terkabulnya doa. Oh, kalau gitu saya kan nggak akan ngedoa gitu. Jadi tapi nelangsa. Jangan suudon, suami dimutasi ke jabatan tidak di tempat basah, asalnya di tempat basah, ya, bagian nguras bak. Sekarang bagian ngejemur tempe. Nikmati rezeki mah dari Allah, bukan dari jabatan. Daripada jadi terus celaka, lebih baik nggak jadi. Sudah daftar umroh, sudah siap semuanya, sudah dapat visa, menjelang berangkat sakit, baik atau buruk? Baik. Niat sudah sampai, ikhtiar sudah maksimal. Daripada berangkat dan di sana kambuh, lebih baik nggak jadi. Atau pas berangkat mungkin orang tua sakit, anak sakit, kita tidak tahu. Makanya bagi kita tugasnya cuma 3, meluruskan niat lillahi ta'ala, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka. Yang ketiga, pasrahkan ke Allah, terserah. Yang penting yang paling baik menurut Allah, bukan menurut kita. Kita tidak tahu, wallahu ya'lamu, dan Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Ada yang kakak beradik bawa jualan tape, pada subuh patah tuh si kakak teh, pikulannya tumpah ke sawah satu. Wah, apa sih sama dek, dagangan habis semuanya tumpah, dasar apes. Pergi aja tuh adiknya. Sejam kemudian dapat berita, ternyata kolbak yang dipakai celaka. Alhamdulillah, untung pikulan patah. Sejam sebelumnya dianggap musibah, sejam sesudahnya dianggap karunia. Jangan tergesa-gesa. Coba digigit anjing, baik atau buruk? Ada yang minta jodoh, keluar dari rumah, ya Allah saya minta jodoh. Pas keluar ada yang langsung kedip-kedip, tanpa rasa malu ngedeketin dan menggigit betis. Kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke rumah sakit. Hari demi hari ternyata akhirnya tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya adalah, ayo siapa? Sama-sama pasien di sana. Atau terserah saya, kan saya yang ngarang. Paling enak. Nah, ternyata sama sekali duaan ngegoler jadinya. Nah, ternyata pasien ini tuh anaknya pemilik rumah sakit. Wah, sesuka saya aja ngarang mah. Puas Pak, puas. Tapi jangan nyari jodoh mana ya, anjing teh ngangengkel. Beda-beda garis. Atau bapak pulang dari sini dikejar anjing, langsung sujud syukur. Ma, terimalah, papa akan dapat jodoh lagi. Belum tentu anjing, mungkin rabies ya. Jadi jangan suka sok tahu. Kita mah niat lurus, jadi kebaikan. Ikhtiar di jalan Allah, jadi kebaikan. Tawakal, jadi kebaikan. Selesai. Itu makhluk cuman di sana. Perkara takdir, urusan Allah. Jelas ya? Jangan suka ngatur Allah. Udah bodoh, sok tahu, pusing. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi.
Yang mantap. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Ikhlas tuh kalau sedang beramal. Sedekah harus ikhlas. Ridho itu menerima takdir. Dompet hilang harus ridho, bukan ikhlas. Berkhidmat memuliakan suami harus ikhlas. Suami titik-titik lagi harus titik-titik lagi teh beli mobil lagi. Tongsok suudon atau hadirin. Titik-titik itu sangat banyak maknanya. Ibu-ibu teh ongko curiga ke saya teh. Tapi pengen ngaji wae, ha? Saya teh rada curiga ke mama ini teh. Kenapa bapak-bapaknya jarang ngaji? Dilarang tong ngaji ka apa? Diwakili ku mama we. Lalu lucu nini teh. Bu, ibu, orang itu menderita bukan karena takdir yang dia jalani. Orang itu menderita karena tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau menerima takdir yang dijalani. Asli loh Bu, Pak, kita ini milik Allah. Sesuka Allah dong mau diapain aja. Dan yang menciptakan kita, yang memiliki kita tuh yang maha baik. Yang selama ini aja enggak pernah berbuat jelek ke kita. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Jawab. Lalu kalau ada terjadi sesuatu, kita kan puluhan tahun. Saya kira itu ibu sudah agak terlalu lama ya di dunia. Udah lama di dunia. Saya 58. Udah segini lamanya, enggak pernah sekejap pun Allah berbuat jelek. Terus kalau besok lusa terjadi hal yang Allah tetapkan untuk saya, apapun, apakah itu jelek? Enggak mungkin. Terima. Ini ya cerita tentang visa tidak keluar, masih ingat? Kan kita punya cabang di sebuah negara itu. Nah, mau ke sana tidak bisa, diterima tidak, ditolak tidak. Enggak apa-apa. Apa aja yang baik menurut Allah itu yang saya jalanin. Kalau memang saya enggak bagus perjalanan ke sana, ya udah enggak apa-apa, saya enggak berangkat. Sesudah 2 bulanan enggak ada, kemarin masukin lagi, baru juga masukin 3 beberapa hari, keluar itu. Ternyata keluarnya tuh pas dengan saat 1 tahunnya masjid itu ada di sana. Jadi ya Allah ngepas sekali waktunya. Pas saya ke sana yang biasanya ditanya di imigrasi, ditanya di bea cukai, segala diperiksa. Kemarin polonyot aja nggak ada yang nanya. Teng plus. Pulangnya juga biasanya ditanya ini ditanya plus. Kalau udah waktunya dimudahkan mah mudah. Ya diuji dulu kemarin, dipersulit sedikit lah. Ya sulit-sulit gak ngerem masuk ya. Jadi udahlah nggak usah ribet kalau ada apa-apa teh. Sing ridho kalau ada yang tidak cocok teh ya Bu ya. Kalau nasi jadi bubur, sing ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, gepuk, bakakak, sate. Maju hidup teh. Jangan macet karena enggak ridho. Dan sekarang enggak ridho juga tetap kejadian. Ingat teori genteng jatuh, lagi jalan genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho. Kemana wae kalah benjol nih. Sudah terjadi, ridho. Enggak boleh ngomong begini, saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin tidak terima.
Itu tanda terimanya jelas. Benyut, merah begitu. Mau nggak terima gimana? Nah banyaknya orang sengsara teh nggak nerima.